Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Oke, balik lagi di channelnya SEO Official. Jadi kali ini saya mau ngebahas dua buah speaker. Saya mau komparasi antara dua buah speaker ini. Ini ada yang kuning, ada GT Lab 18 G550, dan ini ada Betavo B18 V400. Kenapa saya mau membandingin dua speaker ini? Karena yang pertama, dari harga mereka berada di harga yang sama dan spesifikasinya itu ya hampir sama lah. Jadi karena apa ya, keduanya ini memiliki spesifikasi dan harga di yang hampir sama, maka saya ingin membahas mereka berdua ini ya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan komparasi ya kedua speaker ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dan untuk mendukung kita tentunya untuk membuat video yang tentunya informatif dan menarik buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, lanjut kita ke speakernya. Oke, sekarang kita langsung aja bahas tentang kedua speaker ini ya teman-teman ya. Oke, yang sebelah sini ini ada yang warna kuning. Ini adalah GT Lab G18 G550, dan ini adalah Betavo B18 V400. Nah teman-teman, jadi untuk kedua speaker ini untuk harga ini relatif hampir sama ya teman-teman ya. Untuk GT Lab sendiri itu harganya saya dapat di harga 1.170.000, itu sudah termasuk ongkos kirim sampai ke rumah saya. Dan memang keduanya ini saya beli secara online by Shopee ya, karena memang semua barang saya kebanyakan mungkin 90% saya beli dari online. Speaker atau power atau apapun itu, aksesoris saya semuanya beli dari online. Nah, untuk ini GT Lab kemarin saya dapat di harga segitu 1.170.000. Nah, untuk Betavo ini dulu saya dapat itu 1.250.000 ya. 1.250.000 termasuk ongkos kirimnya. Dan kalau teman-teman beli sekarang ini mungkin harganya 1.300.000 ke atas, karena nggak tahu saya, mungkin karena brandingnya atau juga karena apa ya, ya intinya dari brandingnya. Betavo juga menggait Mas Brewok dari untuk menjadi brand ambassadornya, itu sangat berpengaruh ya untuk ini, untuk branding itu sendiri. Makanya Betavo bisa harganya agak sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, untuk magnetnya ini sama ya teman-teman ya, untuk diameternya sama. GT Lab itu 220 mili atau 22 cm, Betavo juga sama 220 mili atau 22 cm. Ya, memang keduanya ini magnetnya standar lah kalau menurut saya. Menurut saya standar magnetnya, karena untuk 18 in ada magnet yang lebih besar, yaitu 28 cm atau 280 mili ya. Kalau speaker-speaker yang mahal itu kan magnetnya gede-gede segitu ya. Kemudian memang ya, kalau untuk tebelnya juga ini, tebel dari GT Lab ini kurang lebih hampir 2 cm, Betavo juga hampir 2 cm. Ya memang kalau kedua speaker ini tuh memang speaker 18 in paling murah atau paling low budget di kedua brandnya, di kedua mereknya. GT Lab ya yang paling rendah ya ini, Betavo yang paling rendah juga ini. Saya belum pernah lihat, saya juga belum tahu ada yang lebih rendah dari ini, dari kedua speaker ini, dari dari kedua mereknya. Oke, kemudian kita bahas mengenai di sini ya, voice coilnya untuk kedua speaker ini itu sama made in ya. GT Lab 18 G550 itu memiliki voice coil 4 in atau ya kurang lebih hampir 100 mili lah, 100 mili atau 10 cm ya, kurang lebih hampir segitu, itu 4 in. Betavo juga sama, dia memiliki voice coil 4 in juga. Nah, untuk impedansinya atau hambatannya itu masing-masing dari ini juga sama, 8 ohm. GT Lab 8 ohm, Betavo juga 8 ohm, sama. Kemudian untuk wattnya ini juga sama teman-teman. Jadi sama, GT Lab ini memiliki watt di angka 600 watt sampai peak di 1200 watt. Untuk Betavo dia juga sama, 600 watt sampai 1200 watt. Sama ini, kriterianya hampir sama. Makanya saya salah satu alasannya ya membahas kedua speaker ini karena hampir sama. Nah, ada sedikit perbedaan. Yang pertama di ini
range kerja frekuensi atau respon frekuensinya. Untuk GT Lab ini di angka 45 Hz sampai 2000 Hz ya. Dicatat 45 Hz sampai 2000 Hz. Untuk Betafo ini agak sedikit rendah sedikit aja karena di 40 Hz sampai 2500 Hz. Jadi Betafo ini memiliki frekuensi yang respon frekuensi lebih rendah sedikit dan lebih luas sedikit lah, lebih lebar sedikit karena dia beda 500 Hz ya perbedaannya. Ini maksimal di 2000 Hz, ini di 2500 Hz. Ada sedikit perbedaan. Kemudian untuk bidding post ini sama, sudah menggunakan bidding post model jepit seperti ini. Ini bagus, sudah standar lah untuk speaker-speaker 18 in, standarnya harus pakai jepit kayak gini dong. Oke, kemudian untuk frame. Nah, ini perbedaan sudah sangat jelas dari segi warna. Frame-nya untuk GT Lab ini warnanya kuning ya teman-teman ya, warnanya kuning. Ini kuning-kuning mentah, bukan kuning-kuning yang mencolok kayak gitu. Kemudian untuk Betafo ini memiliki warna yang merah seperti ini. Ini kan Betafo Red Edition ya kalau kata Mas Briwo. Ini Red Edition jadi warnanya merah. Untuk model frame-nya, untuk GT Lab ini ya modelnya seperti ini. Ini bagus. Saya belum pernah melihat kesamaan ada di speaker lain. Jadi speaker lain itu ya seperti ini. Saya belum pernah nemu speaker lain yang frame-nya seperti ini dari segi warna atau dari segi modelnya. Kalau Betafo ini model frame-nya ini mirip-mirip punyanya asli teman-teman, mirip punyanya asli yang keluaran lama. Ini frame-nya modelnya seperti ini asli. Nah, ya saya nggak tahu, dulu pernah ada yang bilang bahwa Betafo yang seri ini itu apa ya, satu produk sama asli cuma di rebranding ulang. Ada yang bilang seperti itu, tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa memastikan. Yang jelas ini frame-nya saya bisa klarifikasi mirip atau sama dengan punyanya asli 18400 yang versi lama. Kalau yang versi baru beda. Nah, kemudian untuk daunnya di sini belum coating, sama-sama belum coating, cuma ada perbedaan. Betafo ini sedikit lebih tebal, teman-teman. Betafo sedikit lebih tebal untuk bagian daunnya. Untuk damper ini kebalikan. Damper dalamnya ini kebalikan karena GT Lab memiliki damper yang lebih keras, lebih mantap untuk damper dalamnya. Oke, untuk daun teman-teman bisa lihat di sini. Untuk daunnya seperti ini ya. Ini untuk Betafo. Motifnya seperti ini. Bisa dilihat motifnya ada motif apa? Ada motif-motifnya seperti ini. Apa? Untuk samping-sampingnya ini juga menggunakan 3 lekukan seperti ini. Oke, kita balikan lagi. Sekarang kita lihat untuk yang GT Lab. Dan sama teman-teman, sama, motifnya sama, lekukan-lekukannya juga sama. Bedanya cuma apa? Tadi saya bilang bahwa untuk Betafo ini sedikit lebih tebal sedikit. Jadi perbedaannya ada di mana saja? Di poin pertama, perbedaannya ada di ini, bentuk frame atau bokong belakang ini ya. Untuk ini Betafo ini merounded, jadi kayak merounded kayak gini, melengkung untuk bagian ujungnya. Sedangkan untuk GT Lab ini ujungnya itu menyudut. Ini menyudut ya teman-teman ya. Menyudut seperti ini. Kemudian untuk jenis frame yang dipakai ini beda dan beratnya itu juga agak sedikit beda. Lebih beratan punya Betafo. Ini agak sedikit lebih enteng. Kalau Betafo ini berat, nggak tahu. Tapi yang saya mungkin ya menurut saya ini bukan karena magnetnya yang beda, tapi karena model frame-nya yang beda dan mungkin jenis bahan yang dipakai untuk pembuatan frame-nya ini beda. Walaupun sama-sama casting ya, tapi ada perbedaan di situ, perbedaan jenis dan perbedaan beratnya. Kemudian daunnya ini beda, lebih tebal punya Betafo. Kemudian untuk dampernya beda juga, lebih tebal punyanya GT Lab, lebih keras punya GT Lab. Nah, untuk frekuensi juga agak sedikit beda, lebih lebar punyanya Betafo sedikit lebih lebar. Nah, jadi itu untuk perbedaannya. Ada satu perbedaan yang mungkin teman-teman tidak ngeh. Saya juga belum ngeh soalnya. Dulu, semalam saya belum ngeh sebelum saya ukur. Ini tinggi antara ketika dirobohkan seperti ini, tinggi Betafo dan GT Lab ini beda. Lebih tinggi punyanya GT Lab.
sedikit, hampir 1 cm lah. Jadi lebih tinggi punya GT Lab sedikit. Nah, itu aja. Jadi itu aja untuk video kali ini. Perbedaan komparasi antara dua speaker ini, GT Lab 18G550 dan Betavo B18 V400. Jadi untuk harganya hampir sama, kemudian frekuensinya tadi, respon frekuensinya juga seperti itu, saya sudah jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas, saya bisa ditulis di kolom komentar, silahkan tanya-tanya di kolom komentar atau langsung WA ke saya. Nah, WA sudah saya cantumkan di deskripsi channel. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Keduanya mantap sebenarnya. Tinggal teman-teman pilih yang mana sih.